Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para peserta Baitul Arqam yang dirahmati Allah, pertama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Hari ini, kesempatan ini kita masih bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah. Sholawat salam tercurah semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin. Pada kesempatan ini saya diberi tugas menyampaikan mengenai pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Nanti kita sharing-sharing tentang panjenengan sebagai salah satu bagian dari Muhammadiyah, yaitu pengelola amal usaha Muhammadiyah. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, Muhammadiyah ini sekarang sudah besar, sudah banyak amal usahanya. Nah, amal usaha itu adalah amal usaha Muhammadiyah itu banyak. Ada rumah sakit, perguruan tinggi, terus apalagi termasuk sekolah, termasuk TK, PAUD, itu adalah bagian dari amal usaha Muhammadiyah. Termasuk diantaranya adalah panti asuhan, pondok-pondok pesantren, dan lainnya. Nah, kita akan berbicara tentang posisi amal usaha dalam persyarikatan Muhammadiyah. Sebelum ke sana, kita harus tahu mengenai tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah itu apa? Yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini bisa dibaca dari sana? Bisa ya. Kalau belum bisa mungkin fokusnya dimaksimalkan, ini yang paham ini. Kalau misalnya sudah jelas ya, ini sudah tapi baru 90%, belum 100, masih ada buresnya. Lanjut ya. Jadi ini tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah itu bukan untuk meraih kekuasaan, bukan untuk menegakkan khilafah atau mendirikan daulah Islamiyah dan seterusnya. Tapi ini perlu digarisbawahi. Di situ ada istilah, ada nama yang disebut dengan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apa itu masyarakat Islam yang sebenarnya? Diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang diharapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini Muhammadiyah yang membedakan dengan yang lain. Maka Muhammadiyah ini berusaha langsung di masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tidak melalui jalur kekuasaan, tidak melalui jalur politik, tidak melalui jalur-jalur yang lain, tapi adalah melalui jalur terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, bagaimana amal usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya? Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang diwujudkan dalam segala bidang kehidupan. Jadi Muhammadiyah untuk mewujudkan tujuannya itu ditempuh antara lain, ini yang pertama adalah dengan
amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, nih digarisbawahi, dalam segala bidang kehidupan. Ya, dulu kita pada awal-awal Muhammadiyah itu semua pelajar, semua santri pakai sarung. Muhammadiyah mempelopori pakai celana panjang ini, yang dulu dianggap tasabuh, dianggap orang kafir. Wah, pakai celana panjang, yang lain pada pakai sarung, pada pakai apa itu, jarit ya. Nah, ini pakai celana panjang. Nah, ini antara lain dalam bidang. Kemudian pembaruan di bidang kemasyarakatan. Apa itu misalnya? Kita mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dalam upacara-upacara adat-adat itu kematian misalnya, kita berusaha untuk sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dulu pengurus-pengurus pimpinan Muhammadiyah mempelopori kalau ada kematian tidak diberi makan. Mungkin ada yang masih kecil dulu pernah menangi, kalau layat, kalau takziah itu jenengan dapat sepiring ya, sepiring nasi, ada gesek, anak goreng gesek karo tempe ya. Ya jangan tempe utamanya jangan mie. Malah kadang-kadang sing bali gue disangoni diberkati. Jadi nek takziah gawa beras baline diberkati. Nah, itu dianggap tidak sesuai, disesuaikan. Kemudian dalam praktek-praktek ibadah juga disesuaikan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi Muhammadiyah ini kalau ditanya itu adalah apa ada dalilnya, begitu ya. Muhammadiyah itu ada dalilnya apa tidak. Nah, kalau teman kita apa salah wong anu barang apik, iya kan, anu barang apik kayak Mas Soroli. Muhammadiyah beda. Barang apik kalau tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya tidak dilaksanakan. Nah, udah. Kemudian yang kedua, diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan yang macam penyelenggaranya diatur oleh anggaran rumah tangga nanti. Dan ketiga, penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Yang ini Mas, nah, ini yang diklik, yang ini jangan yang kanan, nanti pol. Nah, itu pol itu. Nah, itu yang lanjut. Nah, itu nomor 2. Nah, ini. Nah, ini gambaran ini beberapa tahun yang lalu. Seberapa hebat Muhammadiyah itu. Jadi Muhammadiyah ini oleh peneliti dari luar negeri dianggap organisasi paling hebat sedunia. Wah, apa hebat? Sedunia Mas. Yang punya aset paling besar, paling banyak sedunia itu Muhammadiyah. Dan paling besar asetnya. Misalnya dalam gerakan santunan dan pemberdayaan, pendidikan dan pengobatan dan penyataan, Muhammadiyah memiliki, ini beberapa tahun yang lalu 7.227 PAUD. Wah, 7.000. Ini mungkin kalau dijejer ini wah banyak sekali. Nah, kemudian SDMI sekitar 2.900 SDMI, SMP MTS, SMK dan SMK ini beberapa tahun yang lalu 67, pesantren 172, sekarang udah lebih banyak lagi. Kemudian universitas, politeknik, akademi 457, rumah sakit, poliklinik dan jenisnya 454. Nah, ini Muhammadiyah. Jadi kita boleh berbangga dengan Muhammadiyah, jangan malu jadi warga Muhammadiyah, jangan minder jadi warga Muhammadiyah. Nah, nanggonku dewekan, nanggonku setitik tok, nanggonku minoritas, nang dindi Muhammadiyah ya minoritas. Di tempat-tempat tertentu kayak di Kauman, Yogyakarta itu mungkin mayoritas di situ warga Muhammadiyah semuanya. Tapi di berbagai tempat Muhammadiyah itu adalah minoritas. Tapi ingat, ini yang sering saya sampaikan sebagai motivasi kepada teman-teman, bahwa tidak ada rumus minoritas itu selalu kalah, itu tidak ada rumusnya. Rumusnya adalah kata Allah dalam Al-Quran, mohon dikoreksi Mas Teguh kalau saya salah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi iznillah.
Betapa banyak kelompok golongan yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak atas izin Allah. Jadi tidak selamanya yang besar itu menang, yang banyak itu selalu menang. Tidak ada rumusnya itu. Yang kuncinya adalah yang belakang itu biiznillah, dengan izin Allah. Supaya dapat izin Allah apa? Semangat. Wong pinter kalah karo wong itu. Wong pinter kalah karo wong sregep. Wong sregep bisa kalah nang wong nekat. Ya. Wong nekat bisa kalah nang wong. Nah. Ini. Jadi wong pinter bisa kalah karo wong sregep. Jangan ngerasa pinter apa ora? Nggak ada orang yang ngerasa pinter ya. Tapi sregep kudu anak. Jadi tidak ada rumusnya wong pinter mesti menang. Orang mesti. Wong pinter anggar kesel, anggar males ya sebagainya. Dah ya. Next, Mas. Ya, ini saya pakai ini nggak bisa jalan ya, rupanya tadi sudah saya siapkan. Nah, ini antara lain ya, SD Muhammadiyah. Lanjut Mas ya. Mungkin ini gambaran tentang sekolah-sekolah Amal Usaha Muhammadiyah. Perguruan tinggi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, kemudian lembaga amal usaha dan seterusnya di bidang kesehatan dan seterusnya. Next, nah ini. Nah, bagaimana pengelola amal usaha Muhammadiyah menurut PHIW? Nah, ini yang tadi PHIWM. Ini nanti kalau bisa semua guru karyawan punya buku ini nih. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Jadi mengucapkan Muhammadiyah itu ada tasdidnya ya, Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan ya. Nah. Artinya adalah pengikut Nabi Muhammad. Lanjut. Bagaimana pedoman dalam pengelolaan amal usaha Muhammadiyah? Semua kegiatan AUM harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan. Nah. 2. AUM adalah milik persyarikatan. Ingat ini. Jadi sekolah-sekolah Muhammadiyah itu milik Muhammadiyah, bukan milik kepala sekolah, bukan milik komite, bukan milik dari persorangan. Beda dengan teman-teman kita, misalnya di Majenang ini banyak yayasan-yayasan perorangan atau keluarga. Jadi misalnya ya El Bayan, kemudian Sufyan Sauri, Al-Ma'ata, kemudian sini ada Farsi. Itu yayasan-yayasan bukan milik NU. Maka NU-nya kelihatan besar, tapi ini banyak yang milik yayasan pribadi, perorangan atau keluarga. Kalau Muhammadiyah selalu namanya di mana-mana Muhammadiyah. SD Muhammadiyah, ya SMP Muhammadiyah. Kalaupun ada tambahannya, ada Muhammadiyahnya. Nah. Pimpinan AUM diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan. Nah, ini sudah jadi regulasi ya. Nah, pimpinan AUM adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu dan seterusnya, harus memahami fungsi AUM sebagai persyarikatan, bukan sekedar mencari nafkah yang tidak peduli pada kepentingan persyarikatan. Jadi kita ini tidak semata-mata kerja, tidak semata-mata kita ini mencari nafkah, tapi kita punya misi, yaitu tadi untuk mewujudkan maksud dan tujuan persyarikatan. Maka saya berdoa, berharap ini teman-teman yang bekerja di AUM, ya meskipun mungkin bayarannya kecil, bayarannya besar, tadi sudah disinggung oleh Pak Saiful ya. Sebenarnya bayarannya kita ini sama, cuma yang diterima beda. Yang diterima cash itu beda. Ya kan sama panjenengan dengan saya PNS, gajinya kan sama, kehidupannya dengan panjenengan nggak ada bedanya. Bahkan saya mungkin lebih sederhana dari panjenengan. Ini teman-teman tahu, saya kalau kemana-mana biasanya pakai motor Grand ya. Masih ada. Nah, kecuali lagi ada motor yang lain ya, yang cepet. Lanjut ya. Lanjut Mas. Oh ini ya. Nah ini penjelasan mengenai amal usaha Muhammadiyah dalam buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang nanti mungkin akan kita pelajari bersama-sama. Lanjut Mas. Next ya. Terus. Nah ini.
Nah, yang diharapkan adalah kita profesionalisme dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya. Panjenengan mungkin guru kelas, guru mapel, atau guru-guru yang lain dikuasai. Dikuasai yang pokok dulu, baru yang lain. Ya, Anda tugasnya apa ya dikuasai. Bagaimana cara menguasai? Belajar. Ya. Kemudian yang kedua, menjadikan pekerjaan sesuai dengan profesinya sebagai pekerjaan utama. Jadi ini pekerjaan utama harus dicintai sepenuh hati. Itu yang nanti akan mengarahkan panjenengan ke arah kesuksesan. Kemudian yang ketiga, mengupayakan perwujudan hasil kinerja yang optimal dan terbaik. Nah, ini maka besok dalam fakta integritas itu adalah meningkatkan kinerja. Kemudian yang keempat, memiliki integritas dan tanggung jawab atas tugasnya dan kepada masyarakat. Jadi kita ini di samping tugas dari persyarikatan, tugas kita untuk membantu negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, kita juga adalah mengabdi kepada masyarakat. Maka biasanya didoakan semoga berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, dan seterusnya. Dan memiliki sikap-sikap yang bagus-bagus ini, ya, sikap sebagai pembentukan karakter bagi kita. Jujur. Orang jujur itu sekarang banyak dicari, ya. Jujur mujur, ya. Jujur mujur, orang jujur ancur aja dibalik. Oh, nek jujur aku ya ancur. Nah, dibalik itu. Jadi kita berusaha untuk mengoptimalkan peran kita, dan kita memiliki karakter ini, memiliki kepekaan sosial, memiliki etos yang tinggi, dan memperhatikan semua stakeholder. Jadi nanti sering-sering jenengan harus punya nomor WA-nya Gus Ipul. Ini Gus kalau saya manggil, tapi diprotes, mesti kayak protes nih kamu nunggu. Jangan apa-apa. Ya, monggo. Ini karena tadi agak mulur Pak Saiful, setengah jam tadi. Ya. Kemudian memiliki etos kerja yang tinggi dan memperhatikan semua kepentingan stakeholder. Dicatat nomor-nomor orang-orang penting. Saya itu punya nomornya ketua PWF Tafsir, saya punya nomornya siapa yang kadang-kadang saya WA kirim gambarnya, alhamdulillah Majedang ini. Wah, nanti kalau perlu punya nomornya bupati sing asli aja, nomor hoax wingi bar dikirimi kan mohon ngirim nomor rekening karena dapat bantuan, ternyata nomor hoax. Ya, lanjut ya, next. Bisa jalan orang Mas? Nah, ini pesan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu siapa? Pendiri Muhammadiyah, ya. Mundur hil, ya. Supir langguri, ya. Satu, kamu jangan sekali-kali mendoakan pandangan Muhammadiyah dengan kumpulan yang lain. Ibu-ibu kalau di Kewayu mau enggak? Nah, di Madu mau enggak? Nah, Muhammadiyah itu kalau dia sebagai wujud makhluk, dia akan begitu. Jadi kalau sudah berpaham Muhammadiyah, diucapkan pesan Ahmad Dahlan ini, yowis, nah Muhammadiyah baik, dipelajari. Tadi saya menyampaikan di SMK, satu, mengenal. Yang kedua, mencintai. Yang ketiga, mengamalkan. Yang keempat, mengajak atau mendakwahkan. Tadi dengar ceritanya Gus Ipul tadi, karena proses perjalanan spiritualnya. Sekarang kalau ini dibedah ini sampai ke dalam-dalamnya, ini warnanya Muhammadiyah semuanya. Yang dulu warnanya bukan Muhammadiyah, cara kasarannya begitu. Anaknya ini alhamdulillah kemarin baru lulus dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Wah, hebat orang, luar biasa. Besok mudah-mudahan anaknya panjenengan ada yang bisa ke Al Azhar Mesir, ada yang ke Madinah, ada yang ke Sudan, aja nang dalam negeri kabeh, anak sing nang luar negeri. Kalau panjenengan sekarang niat bismillah ndonga temenanan, insyaallah nanti diijabah. Tapi nek lah ya ora bakal mengko. Itu pentingnya yang tadi di awal saya sampaikan, semangat sungguh-sungguh. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ini pesan Ahmad Dahlan kepada kita sangat bagus. Jangan sentimen, sakit hati kalau menerima celaan dan kritikan. Wong apik ya diomong, wong elek ya
diomong. Nek dasar wong tukang ngomong ya, apa diomong, panganan enak ya diomong, panganan ora enak apa maning diomong. Pakan kok kayak rasane asin ngapa, tapi entengnya akeh. Nah, ya. Jadi ini sangat bagus ini nasihatnya. Yang ketiga, jangan sombong, jangan besar hati kalau menerima jian ora usah gumedhek, dijempoli 10 kayak gitu. Iya. Jadi nanti akan muncul sombongnya. Jangan cubria. Apa itu ujub, kibir dan ria? Biasa saja jadi orang. Di alamnya biasa, dinyaknya biasa. Pokoknya istilahnya itu bagaimana ya? Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap melaku baik, melaku baik gitu ya. Nah, yang kelima, pesan Ahmad Dahlan, dengan ikhlas murni hati kalau sedang berkembang harta benda, pikiran dan tenaga. Jadi kita ini banyak harta ya kita tetap ikhlas, sedikit harta ya sebenarnya kita ini sama kita ini sama, cuma beda yang dititipi itu. Kita ini kan sama, derajat manusia itu dalam Al-Quran kan disebut sama. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ini. Kemudian berikutnya harus sungguh-sungguh dan tetap tegak pendiriannya. Jangan was-was, jangan pernah punya penyakit was-was, nanti akan mudah dimasuki oleh bisikan setan. Ya, sebagaimana doa kita dalam surat An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas, saya berlindung kepada Allah, kepada Tuhannya manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi ini ada juga yang menggoda kepada kita ini dalam bentuk bukan hanya yang tidak kelihatan tapi yang nampak juga, apalagi zaman sekarang era medsos ini. Nah, yang berikutnya ini pesan Ahmad Dahlan juga, yen waniyo ing gampang wedya ing pakewu samu barang ora kalakon jerbasuki mawa beo. Ya paham ngartos apa ente ya secara ronda. Nah ini pesan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, orang-orang yang berjihad itu nanti akan ditunjukkan jalan keluarnya. Intan surullah yang surukum, barang siapa menolong agama Allah maka niscaya dia akan ditolong oleh Allah. Panjenengan nolong agama Allah kepriye apa mangkat perang maring anak Palestina mari ngendi? Tidak. Kita dengan megang pena ini, pulpen, megang kapur, megang spidol menghadapi anak-anak, itu perjuangan kita. Nah ini antara lain beberapa pesan-pesan kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah kaitannya dengan pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, mulai dari sekarang kita lebih bersemangat dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah. Tidak usah ragu-ragu ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah kita akan memperoleh kemenangan. Wajata. Barang siapa sungguh-sungguh maka dia akan memperoleh kesuksesan. Inna ma'al musri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Maka dulu ada pepatah, berakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Jadi jangan sekarang lagi berakit-rakit apa udah berenang. Ya posisi kita ini memang hidup ya seperti ini, maka kita harus tetap bersemangat. Sementara dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.